وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Hatta ja'ahul haq, sampai al-haq atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ghari Hira. Yang mana pada saat itu Rasulullah sedang berada di Gua Hira, datanglah al-haq. Faja'ahul malak, malaikat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Iqra, baca. Secara bahasa iqra itu artinya kumpulkan. Ini ijma'. Jadi mengumpulkan sesuatu yang tercecer itu iqra. Jadi orang yang membaca itu sedang mengumpulkan pengetahuan. Membaca, mengamati. Itu secara bahasa arti dari qara'a itu. Iqra itu artinya kumpulkan. Nah, dalam hal ini iqra ini baca. Rasulullah mengatakan qala ma ana biqari, saya enggak bisa baca gitu. Ma di sini adalah ma an-nafiyah. Ma yang maknanya itu tidak. Kenapa demikian maknanya tidak? Karena setelahnya ada ba itu ma ana bi. Bi itu penekanan makna bahwasanya hal tersebut itu tidak bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lain halnya nanti kalau tidak ada bi. Ma ana qari, apa yang saya baca gitu. Itu kalau tanpa bi, tapi di sini ada bi-nya itu ma ana biqari. Saya nggak bisa baca, sungguh saya nggak bisa baca, sama sekali nggak bisa baca. Ada ba-nya itu penekanan makna, nggak bisa baca. Qala fa akhadhani, maka ditangkap Nabi Muhammad, fa ghattani, didekap. Hatta balagha minni al-jahda, sampai dekapannya itu menjadikan diriku ini kehabisan kekuatan gitu. Sudah habis, sampai hampir habis nafas itu kan, saking kuatnya dekapannya itu. Tsumma arsalani, baru dilepaskan. Faqala iqra, kedua kalinya mengatakan iqra. Qultu ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani, dilakukan lagi, ditangkap, didekap untuk kedua kalinya sampai Rasulullah itu hampir kehabisan nafas. Tsumma arsalani, dilepas lagi. Faqala iqra, ketiga kali dikatakan iqra, baca. Faqultu ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Didekap lagi yang untuk ketiga kalinya, baru kemudian dilepaskan. Faqala, nah baru setelah 3 kali diperintahkan iqra itu, baru malaikat Jibril mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya ini yang disampaikan oleh para ulama tafsir, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari beliau dalam penjelasan Sahih Al-Bukhari. Ini maknanya adalah kamu nggak bisa membaca itu dengan kemampuan dan kekuatan dirimu sendiri. Emang nggak bisa. Tapi iqra bismillah, yani iqra bihaulillahi wa quwwatin minallah. Wal'aun minallah, bacalah dengan mengharap pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menolong kamu untuk melakukan bacaan itu. Maka bacaan-bacaan nanti yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad apa? Iqra, yaitu melantunkan Al-Qur'an itu. Makanya nanti di surah Al-Qiyamah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Jibril mentalkinkan ayat Al-Quran, Rasulullah itu ngikutin gitu loh. Belum selesai malaikat Jibril mentalkinkan, diikutin ini kan. Maka ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakin bibir kamu itu, lidah kamu jangan digerakin dulu gitu loh. Lita'jala bih, karena tergesa-gesa ingin mengikuti dan ingin menghafal apa yang ditalkinkan oleh Jibril itu. Tapi dengarkan aja gitu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Bagian kami itu untuk mengumpulkan Quran itu di dalam dada kamu. Nah, di sini faidah dari ayat ini, menghafal Quran, membaca Al-Quran itu bukan perkara kemampuan orangnya,
bukan perkara kehebatan orangnya untuk baca Quran dan menghafal, enggak. Tetapi di sini keridhaan Allah untuk meletakkan Quran itu di hati orang itu, gitu loh. Allah yang punya tanggung jawab untuk menjadikan Al-Quran itu ada di hati kita masing-masing, itu Allah Azza wa Jalla. Maka ketika mungkin masing-masing dari kita berupaya untuk menghafal Al-Quran, kok nggak nempel-nempel gitu kan, hati-hati. Boleh jadi apa? Allah nggak ridho ini kalamnya itu berada di hati kita, karena hati kita masih kotor gitu loh. Maka bersihkan itu, jangan terburu-buru. Pada saatnya Allah nanti akan mengumpulkan di hatimu. Nah, tetapi bagaimana agar hati ini bisa terisi dengan Al-Quran? Bersihin. Jadi apa ya? Kalau suatu tempat itu kotor, yang senang menghuni yang kotor kan tikus. Tapi seorang kalau tempat itu kotor, tidak mau. Ada orang jual apa ya, nyewakan apartemen lah, tapi apartemennya nggak dirawat, piring berhamburan, pokoknya kotor sumpek begitu. Ini pemandangan saya menyewakan apartemen saya, diiklankan. Mana ada orang mau beli gitu kan? Kotor, berhamburan, berantakan kayak gitu. Nah, demikian pula ketika hati kita nggak tertata ini, ya kalam Allah nggak mau nyangkut di sini gitu lah. Ini nasihat untuk saya sendiri dan nasihat pula bagi kaum muslimin sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kewenangan untuk menjadikan Quran itu ada di hati kita. Nah, ini makna dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan gitu. Ketika Allah menciptakan kita kan nggak punya kekuatan apa-apa tuh. Tahu-tahu Allah sudah kasih tangan, tahu-tahu Allah sudah kasih penglihatan, tahu-tahu Allah sudah kasih pendengaran. Demikian pula dalam hal proses belajar membaca itu, tahu-tahu kok kita bisa begini. Tahu-tahu kok kita bisa hafal hadis Nabi. Tahu-tahu kok kita bisa dapatkan pemahaman terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap hadis Nabi. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan itu gitu. Sebagaimana ketika Allah menciptakan kita nggak bisa apa-apa. Tetapi untuk proses ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab. Tempuhlah sebab itu, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hasilnya. Ya kalau diam-diam aja nggak belajar gitu kan mana bisa pintar. Tetapi proses belajar itu ditempuh, ada kesabaran di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an proses belajar itu panjang. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafah. Orang-orang mukmin ini jangan semuanya pergi berperang. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jikalau ada sebagian dari kelompok, ada golongan dari kelompok tersebut yang mengkhususkan diri untuk tafaqquh fid din. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Setelah dia tafaqquh fid din, paham dengan agama, dia pulang ke kaumnya nanti untuk mengajarkan agama ini, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Itu prosesnya Allah Subhanahu wa taala sebut dengan berapa kata itu. Saya kemarin pernah mengajak mahasiswa saya analisa ayat ini kan, wa makanal mu'minuna liyanfiru ka'afah. Untuk perang diungkapkan dengan berapa kata, untuk menuntut ilmu diungkapkan dengan berapa kata di dalam ayat ini. Dihitung satu-satu. Ternyata lebih banyak kata yang diungkapkan untuk menyatakan menuntut ilmu. Kalau begitu menuntut ilmu itu memang susah. Tapi nanti nikmatnya itu ketika setelah menuntut ilmu, kok tahu saya, kok bisa begini. Itu hasil dari kerja keras. Itu nikmatnya nanti setelah kita mengetahui ilmu. Nah ini kan Bapak Ibu sekalian, datang ke tempat ini kan bukan perkara yang mudah. Kan enakan nonton TV di rumah sambil ngopi atau makan pisang goreng gitu. Tapi datang ke sini kan ada pengorbanan. Nah nikmatnya nanti setelah mengetahui ilmu, pulang ke rumah diajarkan ke keluarganya. Nah itu baru mendapatkan nikmat dari ilmu itu di situ.
Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan di sini malaikat Jibril melanjutkan talqinnya itu terhadap ayat ini, khalaqal insana min 'alaq. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Alaq itu gantung. Manusia itu dari lahirnya tergantung dia. Dari semenjak dia menggantung di rahim ibu, artinya memerlukan yang lain, nggak bisa sendirian. Ada ajaran di sini nanti dakwah juga nggak bisa sendirian. Ada pihak-pihak yang kompeten di sini di bidang itu dia maju untuk memperjuangkan agama Allah. Ada yang punya kompetensi di bidang lain, dia yang kemudian maju untuk memperjuangkan agama Allah. Tetapi satu sama lain saling terikat dan saling bersinergi. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, karena apa? Rabbmu itulah yang paling mulia. Dengan membaca ini Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menempuh sebab untuk menuntut ilmu ini, itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengangkat derajat hambanya itu ke tingkatan yang lebih mulia daripada mereka yang tidak tahu. Setelah dapat ini, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Pulang Rasulullah dalam keadaan takut. Ini Isa jam berapa? Hah? Sudah? Oh, belum ya. Nah, pulang dalam keadaan takut, fadakhala ala Khadijah, menemui Khadijah bintu Khuwailid, mengatakan apa? Zammiluni selimuti aku. Fazammaluhu, kemudian diselimuti Rasulullah hatta dhahaba anhu ar-raw, sampai kekhawatiran dan ketakutannya itu hilang. Faqala li Khadijah, baru Rasulullah bisa ngomong, bisa berbicara kepada Khadijah, apa? Laqad khasyitu ala nafsi, aku takut akan diriku sendiri, gitu kata Rasulullah pada saat itu. Faqalat Khadijah, kalla. Khadijah mengatakan tidak, sekali-kali tidak. Kalla, wallahi, demi Allah, kata Khadijah. Ma yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala enggak akan mencelakakan engkau. Kok begitu yakinnya gitu Khadijah radhiyallahu anha. Innaka latasilur rahim, engkau ini orang selalu menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, engkau ini orang yang selalu mengangkat beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, orang-orang yang enggak punya ini engkau yang selalu santuni. Wa taqrid dhaif, ada tamu datang engkau selalu memuliakannya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan dalam perkara-perkara hak yang lain engkau selalu ikut serta di situ, kontribusi di situ. Kalau yang perkara batil enggak ikut, tapi kalau yang perkara hak ikut. Bangun Ka'bah kemarin kan perkara hak, ikut serta di situ. Ada perjanjian Hilful Fudul, menjaga stabilitas keamanan perdamaian yang ada di Mekah, ikut Rasulullah di situ. Tapi ketika ada pesta pora, ada nyanyian-nyanyian, minuman khamr, bersenang-senang, itu Rasulullah nggak ikut di situ. Yang hak-hak, yang baik-baik, yang diridhai oleh Allah, ikut serta di situ Rasulullah SAW. Orang yang begini, gitu, nggak mungkin Allah berikan kecelakaan pada dirinya. Ini hiburannya Khadijah kepada Rasulullah SAW. Kok kenapa beliau bisa yakin? Ya karena melihat keluhuran budi yang ada di diri Rasulullah SAW. Maka berdasarkan dalil ini, hadis ini, gitu kan, ketika seorang Muslim dia selalu menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dia jaga dirinya, yang wajib dilaksanakan, yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Suatu ketika nanti Allah berikan cobaan, musibah yang menyakitkan, tidak menyenangkan, hendaknya seperti Ibunda Khadijah, husnuzan sama Allah gitu. Jangan sebagai mana yang dilakukan mungkin sebagian orang-orang yang mudah-mudahan Allah anugerahkan keimanan yang lebih kepada mereka. Kan banyak mereka ketika sudah Allah berikan kenikmatan dunia, tahu-tahu Allah jatuhkan dengan kesusahan, mengatakan apa sih salah saya kok harus begini, apa sih dosa saya kok harus begini. Jangan begitu dengan Allah. Tetapi katakan demi Allah, kalau ada sesuatu yang menyakitkan, menyusahkan, ini bukan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala benci kepada Anda, enggak. Nih lihat Ibunda Khadijah husnuzannya sama Allah begini. Harusnya begitu kita
husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian teman mengatakan, "Ustaz, saya khawatir nanti antum dikata-katain begini. Ustaz Zaidan nasihati saya. Insya Allah enggak, Pak. Allah yang melindungi dakwah kami." Masya Allah. Adik saya ketika dikatakan, "Saya khawatir nanti ada yang fitnah antum begini." Enggak. Kalau ada nanti yang fitnah yang demikian datang kepada saya dan lain sebagainya, maka kita ingat kalam Allah Azza wa Jalla di surah An-Nur ketika Allah mengatakan kepada Rasulullah berkenaan dengan Ibunda Aisyah yang dituduh difitnah beliau berzina itu kan, datang al-ifk, yaitu berita dusta atas nama Ibunda Aisyah. Jangan kamu sangka itu sebagai syarr, bahkan itu adalah kebaikan bagi kamu. Ketika fitnah itu datang menerpa seseorang, itu kebaikan. Saya pernah ditanya salah seorang dosen itu, "Ini kebaikannya di mana, Pak?" "Oh, difitnah begini kok jadi kebaikan." Ladang pahala kita untuk sabar, itu salah satu hikmahnya. Nah, ini nggak sampai selesai ceritanya, sudah isya ya. Ya, insya Allah kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang, yaitu peristiwa Gua Hira jilid 2 gitu. Karena yang jilid pertama belum selesai, ini baru setengah kita membaca peristiwa Gua Hira. Nanti selanjutnya kita baca sampai selesai dan kita coba ambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa Gua Hira ini. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.